Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Furkan dari kelompok 1. Ingin menjelaskan sedikit terkait akuisisi Grab terhadap Uber pada tahun 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan transportasi berbasis aplikasi mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan smartphone. Perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Uber menjadi pionir dalam menyediakan alternatif transportasi yang efisien, fleksibel, dan sangat amat terjangkau bagi masyarakat. Namun, perkembangan industri ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal persaingan usaha, terutama ketika terjadi konsolidasi pasar melalui akuisisi atau merger antara pemain utama. Salah satu peristiwa penting yang menimbulkan sorotan publik dan otoritas persaingan usaha adalah akuisisi operasi bisnis Uber di Asia Tenggara oleh Grab pada tahun 2018. Di Indonesia, akuisisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait dampaknya terhadap struktur pasar dan persaingan usaha di sektor transportasi online. Grab yang sebelumnya bersaing ketat dengan Uber dan Gojek menjadi semakin dominan setelah Uber keluar dari pasar Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan oligopoli dan potensi praktik persaingan tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau dalam tanda kurung KPPU menanggapi hal ini dengan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelidikan tersebut menghasilkan putusan KPPU nomor 09 KPPU L 2018 yang menyatakan bahwa Grab dan Uber terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menyebabkan pesaing keluar dari pasar dan melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi. Melalui laporan ini akan dianalisis bagaimana akuisisi tersebut berpotensi mengurangi persaingan pasar, dasar hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menetapkan pelanggaran ini, serta dampak yang dirasakan oleh konsumen dan pengemudi ojek online. Kajian ini penting sebenarnya untuk memahami penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha di era digital serta sebagai refleksi terhadap perlindungan pasar dan konsumen di Indonesia. Adapun 3 poin analisis saya jelaskan dari pertama. Yang pertama itu potensi pengurangan persaingan pasar. Sebelum akuisisi, pasar layanan transportasi online di Indonesia relatif kompetitif dengan Uber, Grab, dan Gojek sebagai pemain utama. Namun, setelah akuisisi, Grab menjadi dominan karena hanya bersaing langsung dengan Gojek, mengurangi pilihan konsumen, dan memberi Grab kekuatan pasar yang lebih besar. Data menunjukkan peningkatan signifikan pangsa pasar Grab pasca akuisisi yang mengindikasikan penurunan persaingan. Yang kedua, ada alasan KPPU menyatakan pelanggaran Pasal 19. Pasal 19 huruf D menyatakan larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti menguasai pasar melalui cara yang tidak wajar. KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi ini termasuk dalam kategori praktik yang dapat menyebabkan pesaing keluar dari pasar. KPPU juga menilai Grab memberikan perlakuan diskriminatif terhadap mitra pengemudi melalui program eksklusif yang membatasi akses terhadap pengemudi di non-mitra Grab. Lalu yang ketiga, yakni ada dampak terhadap konsumen dan pengemudi. Bagi konsumen, pengurangan jumlah penyedia layanan menyebabkan kurangnya pilihan, potensi kenaikan tarif,
dan penurunan kualitas layanan. Sedangkan bagi pengemudi, eksklusivitas kemitraan menyebabkan ketergantungan terhadap suatu platform dan berkurangnya kebebasan untuk memilih aplikasi lain. KPPU menyoroti bahwa program insentif Grab lebih menguntungkan pengemudi eksklusif, menciptakan diskriminasi. Adapun pembahasan hukumnya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 huruf D, melarang dominasi pasar yang dilakukan dengan cara mengeliminasi pesaing secara tidak wajar. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa walaupun tidak ada merger formal di Indonesia, efek pengambil alihan Uber oleh Grab menimbulkan dampak hukum yang relevan dalam konteks Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar 30 miliar rupiah kepada pihak Grab dan denda 15 miliar rupiah kepada pihak Uber serta memerintahkan pengakhiran program eksklusivitas. Nah, jadi pada kesimpulannya, akuisisi Grab atas Uber pada 2018 berdampak signifikan terhadap struktur persaingan pasar transportasi daring di Indonesia. KPPU melalui putusan nomor 09 garis miring KPPU strip L garis miring 2018 menilai bahwa akuisisi tersebut melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 karena menyebabkan pengurangan persaingan pasar yang substansi dan menciptakan ketidakadilan baik terhadap pesaing maupun mitra pengemudi. Dampak negatif juga dirasakan oleh konsumen dalam bentuk pengurangan alternatif dan potensi kenaikan harga. Jadi, pada dasarnya, hal yang dilakukan oleh Grab ketika mereka memutuskan untuk mengambil alih atau mengakuisisi pihak Uber pada saat itu menimbulkan banyak konflik, terutama dalam bidang transportasi online, karena kita tahu bahwa saat itu transportasi online sudah dikuasai oleh 3 nama besar. Yang pertama ada Grab, Gojek, dan Uber. Jika kita nalarisasikan, otomatis ketika salah satu pesaing mereka keluar atau diakuisisi oleh salah satu pihak, maka potensi daripada persaingan itu bisa mengurang dan pihak yang mengakuisisi justru akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih karena konsumen-konsumen yang pada umumnya dulunya berada di Grab atau berada di Uber itu akan lari kepada pihak yang mengakuisisi atau Grab sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat secara pasar. Seperti itulah yang dilakukan penyelidikan oleh KPPU tadi. Nah, dari pihak konsumennya maupun drivernya juga merasakan adanya kerugian dalam hal-hal tersebut. Nah, kalau dari pihak konsumen sendiri itu mengeluhkan terkait beberapa hal seperti turunnya kualitas pelayanan, otomatis dong karena dengan berpindahnya akuisisi tadi, maka pelayanan yang dilakukan salah satu pihak perusahaan yang lama dengan pihak perusahaan yang baru, mereka pasti memiliki SOP yang berbeda seperti itu. Maka pelayanannya pasti akan sangat berbeda. Lalu yang kedua, ada potensi kenaikan harga. Nah, dikarenakan pesaingnya semakin hilang dan mereka mengakuisisi atau mengambil daripada pesaing itu tersebut, maka mereka bisa saja menaikkan harga karena mereka hanya menjadi salah satu pilihan atau satu-satunya pilihan untuk kendaraan transportasi online pada masanya. Seperti itu. Maka ada potensi untuk kenaikan harga pada saat itu. Lalu ada juga yang dikeluhkan oleh daripada mitra driver itu sendiri seperti program eksklusivitas yang menurut mereka itu suatu ketidakadilan dan sebagai bentuk diskriminatif terhadap para driver ini sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi keputusan yang dilakukan oleh KPPU untuk meletakkan denda dan mengakhiri program eksklusivitas tadi menurut saya sudah sangat benar agar tidak adanya lagi kejadian-kejadian seperti ini dan seolah-olah melakukan monopoli atau oligopoli pasar sehingga mereka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara
yang sebenarnya tidak adil karena mereka berusaha mengurangi pesaing dan menguasai pasar dengan cara mereka sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.